berada. Kiranya kasih, damai, penyertaan Kristus tetap kita rasakan hingga hari ini. Kita bertemu kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan renungan Minggu Pasion yang ke-7. Minggu Pasion yang terakhir di tanggal 10 April tahun 2022 ini. Dan sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang berkuasa atas seluruh dunia ini, kami mengucap syukur ya Tuhan, penyertaan Tuhan masih kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami beroleh kesempatan baru untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu. Kiranya kami semua semakin kuat di dalam iman dengan mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini, diambil dari kitab Mazmur. Mari kita buka Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29. Demikianlah isinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati Engkau dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita di hari ini dengan tema diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kembali kami menyapa kita semua, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendalami makna dari Mazmur pasal 118 ini, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pernah punya pengalaman selamat dari ancaman atau bahaya? Pernahkah saudara punya pengalaman selamat dari bahaya atau ancaman celaka? Mungkin kalau saudara belum pernah punya pengalaman tersebut, orang yang terdekat dengan kita barangkali, keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, dan siapa saja yang pernah kita dengar punya pengalaman selamat dari bahaya ataupun ancaman. Sebagaimana yang digambarkan dalam video berikut ini, mari kita saksikan.
dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan berbagai pengalaman orang yang selamat dari ancaman ataupun bahaya maut yang telah kita saksikan dari video itu tadi, bagaimana respon kita? Bagaimanakah ketika kita berada di posisi orang-orang yang selamat dari ancaman maupun bahaya maut itu tadi? Tentu senangnya luar biasa ya. Bisa selamat dari sebuah ancaman yang luar biasa yang bisa merenggut nyawa kita. Dan tentunya tidak semua orang bisa mendapat kesempatan selamat dari bahaya seperti yang kita saksikan dalam video ini tadi. Maka ketika ada dari kita yang memiliki pengalaman yang demikian, tentu kita akan sangat bersyukur dan bersukacita. Sebagaimana respon pemazmur dalam nats renungan kita hari ini. Kita bisa baca mazmur ini adalah bagian dari nyanyian pujian di mana pemazmur bersyukur kepada Tuhan, bersukacita karena Tuhan telah menjawabnya dan memberi kelegaan di saat ia dalam kesesakan. Di saat ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab ia. Bisa kita baca dalam ayat yang kelima. Ungkapan syukur pemazmur ini ia naikkan melalui puji-pujian kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur serta menjadi keselamatan baginya. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-14. Kalau kita baca mazmur ini dari ayat yang pertama, kita bisa pahami apa maksud dari mazmur ini. Oleh karena itu, pemazmur meminta untuk dibukakan pintu gerbang kebenaran di ayat yang ke-19. Mengapa? Karena ia hendak masuk ke dalam dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa maknanya itu? Pintu gerbang pada umumnya itu berfungsi sebagai pemisah antara dalam kota dengan lingkungan luarnya. Sehingga pintu gerbang itu berfungsi supaya orang-orang yang tinggal di dalam kota itu terlindungi dari serangan musuh-musuh. Maka pintu gerbang kebenaran di sini bisa dikatakan itu menggambarkan sebuah tempat di mana Tuhan berdiam, terpisah dengan lingkungan luar. Dan pemazmur mengatakan ia mau masuk dan mengucap syukur kepada Allah karena disitulah tempat Allah. Dan disitu pula lah tempat orang-orang benar masuk. Sebagaimana yang dikatakan di ayat 20. Di dalam pintu gerbang kebenaran itulah tempat yang kudus, sehingga yang layak masuk ya orang-orang yang benar, orang-orang yang bersih hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini merujuk pada situasi di mana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sehingga ada sukacita yang luar biasa karena telah dibebaskan. Kita tahu bangsa Israel yang telah tinggal dan dibiarkan di negeri asing selama kurang lebih 400 tahun. Bayangkan, 400 tahun dan telah menjadi budak di negeri Mesir. Karena Raja Mesir ketakutan melihat jumlah bangsa itu yang semakin hari semakin besar, semakin bertambah banyak. Sehingga pada akhirnya mereka memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Mereka lupa jasa-jasa yang telah dilakukan Yusuf, orang Israel yang telah menangani 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Mereka lupa karena takut bangsa Israel semakin bertambah besar dan berkuasa di Mesir. Setelah 400 tahun kurang lebih, ia dibebaskan Tuhan dengan cara yang ajaib dan dijadikan umat pilihan Tuhan. Luar biasa ya. Bayangkan 400 tahun tentu sangat menderita, tentu sangat putus asa.
situasi di mana berita yang paling ditunggu-tunggu adalah berita pembebasan, ya. Berita bahwa mereka tidak akan lagi menjadi budak. Jadi keadaan bangsa Israel yang digambarkan pemazmur di sini adalah bagaimana mereka yang dulunya budak dijadikan bangsa pilihan sehingga menjadi sukacita yang luar biasa. Tuhan telah menjawab mereka dalam kesesakan. Sungguh sebuah keberuntungan yang luar biasa. Sehingga pemazmur mengatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Artinya apa? Artinya apa yang secara manusiawi tidak dianggap, tidak layak dan dibuang, tapi bagi Tuhan dipakai menjadi yang utama dalam rancangannya. Itulah gambaran cara ajaib Tuhan membela dan membebaskan bangsa Israel sebagaimana yang digambarkan di ayat 22 sampai ayat 23. Maka dari itu pemazmur mengajak semua umat untuk bersorak-sorai dan bersukacita atas hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan katanya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ungkapan ini mengatakan bahwa berkat Tuhan ada bagi orang-orang yang berada di pihak Tuhan. Berkat Tuhan ada bagi orang-orang yang menyembah Tuhan, datang dalam nama Tuhan. Maka dari itu, ia mengangkat perihal korban hari raya di ayat yang ke-27 ini tadi. Pemazmur ingin mengatakan bahwa orang-orang yang berada di pihak Tuhan, yang taat pada Tuhan, yang setia pada Tuhan, tentu setia pula dalam memberi persembahan korban kepada Tuhan. Dan mazmur ini kemudian ditutup dengan pujian yang sama di awal di ayat yang pertama menjadi penutup di ayat yang ke-29. Pemazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini merupakan sebuah ekspresi, ya, ekspresi jiwa pemazmur yang penuh sukacita dalam memuji nama Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira makna mazmur ini dalam kaitannya dengan tema kita di Minggu Pasion yang terakhir ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari yang kerap berhadapan dengan mara bahaya ataupun sakit penyakit dan celaka, terkadang kita tidak sadar seberapa sering kita diselamatkan oleh Tuhan. Betul atau tidak? Kita sering tidak sadar seberapa sering kita sudah diselamatkan Tuhan. Misalnya, ketika kita sakit parah, badan serasa melayang, pandangan mata gelap, kita tidak tahu berapa kali sudah Tuhan menolong kita, selamat dari maut. Atau mungkin saat kita sedang di jalan, saat kita sedang mengendarai kendaraan kita, entah berapa kali kita dibebaskan Tuhan dari celaka. Atau bisa juga saat kita menghadapi masalah keluarga, bertengkar dengan pasangan hidup, bertengkar dengan anak-anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa, entah berapa kali Tuhan menyelamatkan rumah tangga kita dengan caranya yang ajaib. Mari kita renungkan. Maka sebagaimana pengalaman hidup pemazmur yang dibebaskan, yang diselamatkan oleh Tuhan, kita pun mengalaminya setiap hari. Pertanyaannya, sudahkah kita mengucap syukur? Ya. Sudahkah kita memberi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya atas keselamatan yang Tuhan beri? Seberapa pentingkah bagi kita memberi persembahan persepuluhan setiap bulannya? Sejauh apa kita peduli terhadap pelayanan gereja Tuhan? Seberapa peduli kita akan sesama kita? Mari
Masuklah ke dalam pintu gerbang kebenaran Allah, sebagaimana yang diungkapkan pemazmur, yaitu tempat bagi orang-orang yang setia dan taat menjalankan kehendak Allah. Bagi dunia ini, kita mungkin bukan siapa-siapa, karena kehadiran kita tidak mampu berbuat apa-apa bagi dunia. Tapi bagi Tuhan, kita sangatlah berharga. Itu sebabnya kita selalu beroleh berkat dari Tuhan. Kita dijamin keselamatan kita dari Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bangsa Israel yang diangkat dari budak menjadi umat pilihan, demikianlah hidup orang yang beriman, diangkat, diselamatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Maka jangan lupa bersyukur. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukurlah kepada Tuhan dengan cara hidup di dalam firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan cara melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bukan sebaliknya menjadi parasit dalam kehidupan orang lain, merugikan kehidupan orang lain. Meskipun banyak tantangan, banyak penderitaan di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, di mana ketika kita taat ada orang-orang yang modus dalam pelayanannya, yang mencari keuntungan pribadi. Tapi percayalah, Tuhan tetap melihat. Maka fokuslah hidup di dalam Tuhan saja. Cukup itu menjadi fokus kita. Fokus hidup di dalam Tuhan saja. Selebihnya biar Tuhan yang urus. Tuhan Yesus sendiri pun kita tahu dia tidak terlepas dari penderitaan. Tapi ia tidak pernah menghindar karena ia fokus dalam menjalankan panggilan hidupnya. Fokus melakukan rencana Allah. Maka ketika ia disambut dan dielu-elukan di Yerusalem, dalam bacaan kita Matius 21 ayat yang pertama sampai ayat ke-9, dikatakan bahwa ia disambut dengan luar biasa, bagaikan menyambut raja. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya semakin dekat untuk ia menjalani penderitaan mati di kayu salib untuk mengikut rencana Tuhan. Dan yang Yesus perlukan dari murid-muridnya ketika itu hanyalah iman percaya. Sebab iman percaya itulah yang menjadi pintu masuk terjadinya peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Karena kalau murid-murid Yesus tidak percaya dan tidak ikut kata-kata Tuhan Yesus untuk mengambil seekor keledai yang tertambat, sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Zakaria, tentu semuanya tidak akan terjadi. Nubuat Nabi Zakaria juga tidak akan tergenapi, sebagaimana yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara duniawi ini menggelikan. Seorang raja yang biasanya datang dengan menunggang kuda yang gagah untuk menggambarkan kuat dan kuasanya, tapi Yesus justru kebalikannya. Tuhan Yesus datang dalam simbol kelemah lembutan, yaitu keledai yang tidak lebih kuat dan tidak lebih gagah dibanding kuda. Keledai ini menggambarkan kerendahan hati. Namun layaknya penggambaran pemazmur tadi yang mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah dijadikan batu penjuru. Inilah gambaran panggilan hidup Yesus di bumi. Apa yang secara manusiawi tidak dianggap layak, yang tidak dianggap pantas, tetapi di dalam Tuhan itulah yang menjadi utama. Dia yang datang menaiki keledai menjadi raja, dalam arti raja penebus dosa manusia, bukan raja secara duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Pasion yang ke-7, yaitu Minggu Pasion yang terakhir, yang juga disebut Minggu Palmarum.
di mana Yesus akan memulai jalan penderitaannya, Via Dolorosa. Ia disambut penuh dengan sukacita untuk kemudian disalibkan, menjalani penderitaan. Jadi minggu ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh apa kita selama ini menyambut Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem ketika itu, yang penuh sukacita menyambut Yesus, tapi hanya sebatas itu? Sejauh apa sukacita kita menerima firman Tuhan bagi kita? Apakah sesaat saja lalu kita lupa ketika ada permasalahan hidup, ketika ada hal-hal yang tidak seperti kehendak kita? Lalu kemudian kita malah meninggalkan Tuhan seperti orang-orang Yerusalem tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memperingati hari Paskah. Hari kemenangan bagi kita semua, di mana Kristus telah mati lalu bangkit kembali untuk mendamaikan kita manusia dengan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat invokasio kita, Kolose 1 ayat 20b. Kematian Yesus dan kebangkitannya itu bertujuan untuk mendamaikan kita manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Dan tema kita hari ini, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita kembali diingatkan untuk hidup di dalam firman Tuhan. Mari hidup di dalam firman Tuhan, karena ada berkat Tuhan bagi yang berada di jalan kebenaran, yang datang di dalam nama Tuhan. Ingatlah selalu bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupmu. Ketika engkau mengingat bagaimana penyertaan Tuhan, maka engkau tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Dia. Apapun pencobaan, apapun penderitaan yang saat ini sedang kita hadapi. Jika kita mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan semakin kuat untuk menghadapi berbagai pencobaan hidup. Dan dalam kehidupan kita, ingatlah senantiasa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Fokus pada panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hadir menjadi berkat, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau masih menyertai kami, di dalam kami menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan tumbuh dan berkembang di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan segala firman yang telah kami dengar, supaya kami hidup di dalam firman Tuhan dan layak tetap disebut anak-anak Tuhan. Berkatilah juga orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin belum punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami untuk bersaksi bagi mereka, sehingga dalam hidup kami termulia nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami